Kudu best. Iya. Gue nungguin itu nasi gonjreng aja sih. Nasi gondreng. Nasi Udah gondreng. nggak ada ya Nggak nasi ada, gonjreng udah. parah. Aduh. Ya. Itu. Ya resepnya udah enggak ada. Udah Umi ada. Umi Rani, Iya, Umi Ati kan. kokinya ini yang udah Ah, nggak ada. kokinya ya. Kokinya. Udah punah. Nasi gondreng tahu nggak sobat-sobat DT tuh nasi gondreng apaan? Pasti mikir gonjreng itu apaan. Coba Mas jelasin nasi gondreng tuh. Nasi gonjreng ya, nasi gonjreng itu kalau yang gua lihat gitu ya. Jadi sebenarnya tuh sama Mirani itu dia itu nasi kemarin, nasi Ya. semalam gitu kan, nasi semalam yang nggak habis sama anak-anak. Akhirnya di pagi di pas besok pagi dimasak lagi, diolah lagi sampai isinya tuh cuma bawang, tau nggak sih? Mau sama kecap mungkin ya, Iya. mungkin sama kecap ya mungkin kalau lagi ada cabe masukin Iya. gitu. Tapi bener-bener karena apa ya? Mungkin karena tangan gue salut sih sama Mirani sih gitu kan, gue salut salut sama Mirani Miati gitu kan, yang dimasak apapun make cinta. Waduh. Anjay, sombong gue. Biasa gua. Biasa gue ngantap. Apa lu? Asli iya bener, tapi bener gitu. Kayak gini, kasarnya mak lu cuma masak telur sama kecap. Tapi kita nikmat aja makan, karena mak lu kayak mak lu tuh makan ngasih nih makan. Pelan-pelan. Iya. Ya mak kita balik lagi gitu. Iya. Mak lu ngasih makan, ya gua ngasih makan buat anak gue biar anak gue sehat, biar anak gue semangat hidupnya gitu. Karena pakai cinta, pakai sayang Iya. gitu. Mirani juga sama. Jadi dia tuh bener-bener sama anak-anak santri di sini tuh bener-bener kayak anggap kita semua tuh anak gitu. Semua anak, makanya anaknya tuh banyak banget. Anaknya banyak banget. Iya. Iya, dia banyak banget itu kan. Jadi dia bikin apapun rasa enak aja kayak gitu loh. Gak pakai ngegerendeng. Ya kan gak pakai ngegerendeng. Mungkin coba kalau misalkan santri-santri yang disuruh ikut masak gitu kan, suruh bantuin masak pasti pakai gerendeng gitu. Iya. Anjir gue pengen istirahat gitu. Walaupun masak Iya. ayam juga nggak bakalan Nggak enak. bakal enak. Gue pengen istirahat ya tidur gitu. Tas sore mondok lagi. Nah sekarang gitu Mas. Jadi karena Umi Rani dan Umi Ati udah nggak ada kan ya udah keluar dari DT. Jadi ada piket masak sekarang tuh. Oh, ada piket Ada masak. piket masak. Jadi ya pagi siang sore itu yang masak santri. Belum pernah nyobain ya masakan santri ya. Oh, belum. Belum. Mungkin nanti kapan-kapan kita cobain ya kalau Siap, misalkan ya. undang lagi. Kalau misalkan kesini coba kesini lagi, kita coba makanan santri gitu ya. Nah, Tapi di mereka biasanya masak apa? Apa aja bisa sih. Apa aja udah semua Nggak tahu alhamdulillah. rasanya. Ya seenggaknya ada Tempel lah. nilai plusnya lah. Plus lah ya. Ya, ada nilai plus saat Mirani Miati udah nggak ada gitu kan, udah nggak di sini. Plusnya ya jadi anak-anak di sini juga belajar masak yang putrinya gitu kan. Nggak cuma nungguin makanan jadi aja gitu kan. Kayak gitu. Dan dari Mas Novel nih ya, kan memang udah lama di sini tuh, 3 tahun ya. 3 tahun. Iya, alhamdulillah 3 tahun nih. tapi kenal nggak sama ini? Aduh, Kenal dulu kenal nggak selintingan. Dulu kan segrup gua, segrup. Tahu Jokos nggak? Iya. Tim laundry. Jangan dibeberin dong. Oh, jangan dibeberin, jangan dibeberin. Sangkanya gue ini banget lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Mas Novel ini kan udah lama nih ya. Ada pernah nggak waktu pertama kali masuk ke DT ini ada rasa-rasa gue nggak betah nih, gue nangis pasti kan ada gitu ya. Pasti ada. kan. Ada sih di awal-awal gitu Iya. kan. Coba tolong diceritakan tentang Mas Novel nih awal-awal masuk ke pondok gimana nih? Kalau untuk mungkin seminggu pertama ya, seminggu pertama tuh kayak gue kayak gue tuh kayak rasa di hati tuh mungkin sebelum masuk sini gue termasuk orang yang bebas gitu kan, maksudnya sama orang tua gue ya lu mau main ya udah main gitu kan, main kemana aja gitu. Nah saat masuk sini kan gue jadi nggak bisa kemana-mana gitu kan, di ngedekem aja di sini dia ngedekem gitu kan. Asrama sekolah lagi gitu kan. Nah situ kan mungkin kayak ada rasa nggak betah gitu, kayak apa ya kasarnya jiwa liar gue terkurung gitu. Seminggu pertama tuh gue bener-bener beradaptasi sih,
bener-bener beradaptasi banget kayak gua kadang sering di pojokan asrama diem aja kan, pojokan asrama yang sebelah sana kan Iya. pagar gitu bolong ya, gua sambil ngeliatin ya Allah enak kali kalau main malam. Pegang di pagar nggak lu? Iya pegang di pagar Ya gitu. Allah, udah Iya, kayak di penjara. untungnya nggak ada yang nyetel musik sedih gitu. Entah di mana. Gitu kayak gitu, aduh begitu kayak apa, gua bener-bener kayak apa ya, terus gua kayak ngerasa di situ kayak gue sakit hati sama bapak gua gitu kan, bapak gua sakit hati banget, kok tega bapak gua masukin gua ke sini. Iya kok tega banget bapak gua masukin gua ke sini gitu kan, apa dia udah capek ngurusin gua gitu apa segala macam. Terus ditambah gua langsung kan di mungkin seminggu pertama gua yang nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu digenjor banget ya untuk seminggu pertama nggak terlalu digenjor banget pelajaran gitu kan, kita masih banyak perkenalan gitu, banyak perkenalan. Nah pas gua kagetnya di minggu kedua atau udah sebulan dari sini udah mulai langsung kayak ilmu pelajaran Diknas pondok langsung gitu. Iya. Masuk Masuk ke tuh. kotak. Iya masuk kotak gitu kan. Tapi keluar lagi gitu, kadang keluar lagi Saking gitu. padatnya jadwal ya. Iya. Nggak muat. Iya, gitu kayak masuk pelajaran hadis. Duak, hadis apa enggak ada yang masuk. Yang masuk gua cuma sampai sekarang inama lama lu biniat. Mantap. Itu dong sampai sekarang. Mantap. Itu dong sampai masuk sampai sekarang. Inama lama lu biniat gitu. Kayak emang bener ya, semua kan Iya, tergantung bener. dari niat ya. Iya. Udah itu aja yang gua masuk. Gue langsung kayak kok sedih gitu, sedih ngeliat teman-teman gue lagi pada ngapain nih. Biasa gue hampir setiap malam kayak sebelum masuk situ teman-teman gue kayak nongkrong bareng apa segala macam gitu. Kadang gue sedih kangen gitu, temen gue lagi ngapain dia, temen gue lagi ngapain. Perhatian banget ya, teman-teman tuh, Iya, sama iya. teman. Langsung kepikiran ya, kok temen gue tega banget ini, temen gue pada nggak kangen apa sama gue gitu. Nggak nengokin gitu ya. Ya nggak nengokin apa. aduh kacau. Tapi makin kesini sih udah mulai kelihatan kayak apa, teman-temannya lebih asik gitu, teman-temannya benar-benar lebih asik. Kayak lu punya, gue punya duit 2.000, udah nih 100.000 gitu Iya. kasarnya, ini 100.000 gitu kan. Jadi benar-benar saling berbagi mereka tuh. Jadi yang bikin gue merasa makin lama gue makin betah di sini gitu kan. Akhirnya nggak kerasa gue 3 tahun sampai lulus. Iya kan, yang tadinya gue cuma udah gue setahun aja di sini, gue nggak mau lama-lama gitu kan. Pokoknya gimana caranya gue pindah dari sini, gue begitu di awal tahun. Nggak kerasa gue ngomong begitu Tiba-tiba lulus. lulus. Lancar lagi lu Iya, Anjay. lancar. Ada tersendat dikit tuh. Ada tersendat. Berat kayaknya itu, berat. Alhamdulillah Alhamdulillah, lancar ya. cuman ya mungkin ada beberapa perbedaan ya. Ya ada beberapa perbedaan itu ya tapi gua nggak bisa ngomong apa-apa, itu emang dari angkatan gua aja gitu. Emang aduh kurang ajar. Angkatan guanya itu. Yang bikin gua jadinya akhirnya ada perbedaan lulusnya gitu loh. Keren gitu ya. Iya keren. Ini dari apa perbedaan lagi, sekarang juga udah banyak pengurus-pengurus yang udah pada cabut nih. Iya yang udah Ya kan? Ya dari mulai yang emang cabut dari DT sampai yang cabut dari dunia gitu. Ya meninggal dunia. agak Maksudnya gimana tuh? Meninggal dunia Oh, gitu. meninggal dunia. oh itu dilanggar. Iya, Ada pelanggaran dilanggar, boleh, pelanggaran. Ini sekarang ada tombol. Pelanggaran. Kena Bennett kita. Almarhum Padur masih ingat? Mau Padur masih ingat. Masih ingat. Tuh. Punya momen apa dulu sama Wah almarhum? itu tuh orang ini banget sih. Gue sempet kaget sih pas denger, gue tuh posisi lagi kerja kalau nggak salah. Gue lagi kerja pokoknya gue denger dari si Saipul Fahri Bahari. buluk Buluk ya. Ya kita Iya kenal lah Buluk iya doang. kita Buluk. buluk Iya. ya. Buluk. Lu kenal Saipul Fahri? Enggak, buluk buluk. Oh buluk. Pokoknya yang namanya Iya. buluk dia. Iya. Oh buluk ya, nggak tahu dia tahu. Pokoknya yang kalau misalkan dia turun dari asrama nih, Iya. kita lagi di lapangan udah kecium baunya gitu. Iya. Bau buluk. sangit mawar gitu. Horor. Iya, gua dapat kabar dari beliau. Anjing beliau. Dapat kabar dari beliau gitu kan kayak Padur meninggal gitu. Gua kaget gitu. Secara Padur termasuk orang yang benar-benar baik sih menurut gua gitu kan.
dia yang orangnya asik banget, orangnya asik banget gitu kan, walaupun nggak tahu kalau dipinjemin duit dikasih apa enggak gitu. Iya, iya. Kalau kita minjem duit Padur minjemin duit. cepet apa cepet? Ya minimal lu punya tabungan lah gitu. Tabungan lo diambil mulu. Tabungan santunan gua ambilin. Iya. Padur ngambil apa 50? Gitu. Aduh. Padur yang megang tabungan ya. Iya, Padur. Tapi sekarang masih ada nggak sih tabungan? Tabungan masih ada, Masih ada cuma ya? di handle sama Bijoni. Oh, Bijoni langsung yang megang. Bijoni yang megang. Ya, terus Padur termasuk orang yang menurut gua tuh dia orang yang ada di saat gua butuh. Ya, ada Iya. di saat gua butuh. Gua lagi mungkin kepala gua lagi mumet gitu. Tuh gua di pondok mulu nih, mumet banget nih kepala gua nih. Padur keluar dari yayasan, "Pal, di rokok Pal." Ya. Oh, seneng siapa? Itu alhamdulillah keluar. Keluar sebentaran. Cuman walaupun keluar sebentar aja Iya, ya. nggak apa-apa, Kayaknya penting refresh banget otak gitu. bukan main. Karena itu dia ada saat gua butuh gitu. Ya, tapi si Padur sendiri masih bener-bener ini kita gitu kan, masih kayak apa ya, kasarnya mungkin mau nerima atau apa ya gitulah gitu. Iya. Gua nggak bisa ngomong lebih, takut sensor. Takutnya kelewatan. Atar bunyi alarmnya. Takutnya alarm. Tapi baik sih, makanya pas gua merasa kayak kaget, terus gua setiap kesini jadi kayak ada yang kehilangan gitu kan. Jadi ada yang kurang ya. Iya, ada yang kurang, ditambah mungkin sekarang Pade juga udah nggak ada gitu kan. Pade kan udah, terakhir gua kesini tuh dia lagi, gua denger lagi dia lagi sakit-sakitan gitu. Iya, Iya, betul. Lagi sakit-sakitan, makanya mungkin emang ya jalan terbaik mungkin Pade suruh emang udah full deh istirahat gitu ya. Jangan Pensiun Pensiun lah ya, udah capek juga gitu kan, udah capek juga badannya. Udah bagus sih, emang bagus sih. Mungkin sekarang Pade lebih memilih kayak udah istirahat, udah nggak usah sini juga, walaupun ini kan mungkin capek gitu kan, mungkin capek dianya juga kan karena dengan faktor fisiknya dia yang udah nggak semudah dulu gitu kan, mungkin udah capek gitu kan. Makanya kan yang udah ngedengar kayak Pade udah nyirap gitu kan, jarang ini gitu kan, ya udah mungkin udah capek naik turun tangga gitu Sholat kan. pun sekarang pendek bacanya. Oh, pembacanya pendek. Pendek Iya. sekarang, kalau dulu kan Itu aduh. dulu, iya dulu kayak gue subuh gitu kan udah lagi ngantuk-ngantuk begini, Yasin ya yang bener aja. Subuh tuh ya. Iya, subuh, Aduh, yang bener aja. bikin ada santri batmot itu. Ya Allah, tuh kalau kita raweh gitu, udah terawih aja kita banyak rokaat ya Iya. kan. Dia berapa sih waktu itu, gue lupa terawihnya dia tuh berapa rokaat ya, pokoknya dia 1000. Enggak, dia terawih masih ngikut masjid. Masjid ya. 11 Iya, 11. 11 ya. Cuman gitu bacaannya. Nah itu cuman yang dibikin itu tuh bacaannya kadang-kadang surat Al-Baqarah 1 sampai 50 gitu kan. Surat Satu rakaat awal, ya? iya, satu rakaat, terus tiba-tiba surat apa lagi, Al-Muluk mungkin gitu kan, pokoknya Al-Muluk dihabisin gitu kan. Apalagi kalau kita kode ya, malah dipanjangin sama dia. Mau terus malah senang dia, kayak ditantangin. Nantangin. Aduh. Nantangin, makanya jangan dah, pokoknya ikutin aja dia mau baca apa, ikutin aja walaupun betis kita udah gemeteran gitu. Dia sholat lama-lama gitu kan jadi nggak khusyuk ya. Jadi nggak usul. Nggak khusyuk dan juga bikin kita jadi bercanda. Iya, gitu kan. gitu kan. Gua pernah sholat gitu kan bareng jamaah. Mungkin masih ada, waktu itu masih ada Aflan, masih ada temen lu. Jadi iseng banget tuh. Udah pada sholat lama gitu kan, dikodok-kodokin masih dilamain terus. Pas udah waktunya sujud ya. sujud kagak bangun-bangun. Kok lama banget ya? Sujud terus gua denger lagi sudah ada suara bak buk. Aduh, pas gua bangun ini bocah lagi sabet-sabetin, pada mundur, udah gak jadi imam, bocah sabet-sabetin. Lah imamnya mana? Imamnya lagi di belakang ya nyabetin, bercanda. Emang itu ada aja ya, gue pikir ada aja sih, bener-bener kehidupan pesantren tuh bener. Kalau kita dibawa asik pasti ada aja sih. Pasti ada aja, ada. tiap hari tuh ada aja. Paling baik momen sama Pade Yang emang paling banyak tuh Pak Ade. Pade. Lu pernah main petasan di asrama gak sih? Yang petasan di asrama, gue lupa inget. Kalau Ingat ya? gue lupa inget, gue udah lama banget. Lupa inget gue di asrama. Kalau di asrama yang gue inget dia itu ada momen dimana ya
gue udah ngantuk banget gitu ya, gue ngantuk banget, posisi dibangunin subuh sama dia, ini udah beber aja ya gitu ya gitu, ngebeber aja mungkin ya karena mungkin gue juga alumni gitu ya. Jadi tapi sekarang udah enggak gitu, jadi kayak misalkan dia lagi ngebangunin gue nih itu Nyiram. ya nyuram kayak nyuramin tanaman tau gak sih lu, kurang pupuknya aja. Dia tuh nyiram akurat itu. Iya, nyiram walaupun akurat. jauh nih ngeker. Kena loh, keren dah. Sekarang gini nih, misalkan Pade lagi kesel sama lu, Iya. ya kan lu habis bikin kesel dia dah gitu ya. Udah lu jangan harap subuh kering, udah Pokoknya gitu aja. kelebes ya. Udah kelebes sebadan-badan. Pokoknya bukan mimpi basah aja ya. Pokoknya nyata basah. Iya, udah kalau lagi kesel sama orang gitu, wah si bom nih, Dia ngincer, kadang-kadang ngincer dia. ngincer dia tuh buset dia, avatar. Nah, jadi pas dia lagi nyiram, set, udah kan, ayo Nopal bangun, gitu. Ya Pade, ya gitu kan. Gue speak pakai ini. Itu kan dia kan, kita kan terbagi dua kan. Iya, Apapun itu kan asrama tuh kan asramanya. SMA dan SMP. Waktu itu gue kalau nggak salah lagi nyitur di SMP deh. Iya, Nyitur di SMP. Dia ke SMA dong, balik habis di dalam SMP dia ke SMA. Gue udah tadi yang pas dia selama dia masih di SMP, gue udah Iya. udah speak prepare Speak lah ya, speak Udah rapi lah ya, prepare, tinggal turun. Pas dia ke SMA, set, gue mojok balik loker. itu iya. Gue mojok balik loker gini diem aja dia. Set, sampai denger bunyi pada apa ini Kunci pintu, gerbang. ketek. Ah. Set, alhamdulillah aman. buka lagi baju tidur Tidur. lagi. Itu berapa kali gue lakuin sih kalau gue lagi ngantuk banget ya. Terpaksa itu, Ge. Terpaksa itu juga. Tapi gue lebih seringnya turun ke bawah, gitu turun ke bawah. Turun ke bawah ke kelas. Enggak ke kamar mandi aja tidur di kamar mandi, aduh. Tidur di kamar mandi udah dia tiba-tiba bangun pagi aja. Ada yang gedor-gedor pengen mandi. Iya, Bang, anak DT tuh herannya gimana gitu ya. Di mana aja bisa tidur. Itu yang gua takjubin sama anak dia itu di mana aja bisa tidur dia. Iya. Ya mungkin kalau masih ada gitu, kalau mungkin kalau masih pada ada gitu ya. Mungkin di mana aja tuh mereka bisa tidur. Lu mau tidur sambil berdiri pun ada. Ada. Zaman-zaman kita masih sholat di Ataubah gitu, ada itu sambil jalan di Ataubah tiba-tiba nyusul ke tong sampah tuh ada. Gue yang bingung dia jalan tetapi tidur. Iya. Dulu kita kan sholatnya di Ya tahu masjid, kan bro. ya. Ya ada tuh tiba-tiba tidur nyosrok di tong sampah. Gitu. Ada yang lagi sholat tiba-tiba nyusruk ke depan. Gudu. Pingsan. Ini orang kenapa? Hebat tuh anak dia tuh hebat. Tapi gue bingung kenapa mereka. Tapi gue mungkin gue dulu ngalamin gue kurang tidur. Iya. Tapi saat gue udah keluar, gue suka heran. Yang bikin kita kurang tidur apa? Sampai kok anak-anak itu ngantukan. Apa yang bikin kita kurang tidur? Kita tidur pondok sampai jam 10. 10 dibangunin subuh jam berapa? Misalkan subuh jam 4, kita mungkin setengah 4 baru dibangunin kan. Itu Iya. termasuk panjang ya. Iya. Termasuk panjang. Oke, kita itu bisa lanjut tidur sampai jam 6 selesai sholat subuh. Ada yang lanjut tidur sampai jam 6 setengah 7 gitu Iya. kan. Kita selesai sekolah jam 12 kan. Lanjut pondok jam 4. Ya kan jam 4 ya. Dibangunin asar dulu jam 3 lah gitu kan. Itu berarti kan dari spare waktu dari zuhur makan. Nah, sampai ke asar itu kita ada punya waktu buat tidur kan. Mereka pada tidur kan full Iya. tidur. Set. Habis itu kita kebanyakan istirahat. Maksudnya di DT ini di Danau Toba ini yang enggak terlalu banyak kegiatan gitu kan. Selama ini kita kan masih banyak spare waktu. Iya. Ya spare waktu kosong lah gitu, spare waktu kosong. Kita lanjut lagi dari jam 10 pondok habis Isya sampai jam 10 doang kita tidur lagi. Maksudnya kita banyak tidur gitu Cukup kan. lah ya. Cukup lah ya. Tapi kenapa anak dia tuh ngantuk kan gitu ya. Gue bingung tuh sampai sekarang gitu. Karena kalau kata Iya, gue nih Bang ya. Kalau anak DT itu kayaknya nggak manfaatin waktunya kayaknya. Mungkin ada yang bisa ada yang benar-benar nggak memanfaatkan Iya. waktunya gitu. Ada yang malam waktunya buat tidur dibuat nyuci. Ada sih. Ada sih. Ada sih, iya. ya. Ada iya. Emang kayak gitu? Iya. Sebenarnya sih Ada. bukan karena keinginan dia nyuci. Iya. Itu dari abang-abangnya. 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 Awalnya nitip Iya. 1, 2, nggak tahu saya ember. Gitu. Tapi kalau gue sih paling nitip 1 sih, 1 2 gitu. Misalkan gue nitip ke Bom, baju sekolah, baju putih aja Bom, titipin tolong dong baju putih gua gitu kan, baju putih gua. Tapi ya kadang-kadang gue nyelipin lah di bawah embernya dia gitu. Baju kaos gitu. Dia yang tadinya mas setengah ember
Pas turun-turun, gue jadi sember, sember penuh. Aneh ya. Padahal Ya tidur gitu sih. kehitung cukup tapi masih aja ngantukan. Nah gitu ya. itu yang kadang-kadang gue mikir. Dulu pernah waktu sholat masih di masjid, sholat subuh tuh kan Pade ngabsen tuh ya, kelar-kelar ngaji Pade masih megang absen. Ada tuh satu angkatan ya, angkatannya Wahid, orang Tambelang, namanya Haris gitu kan, Haris Tambelang gitu. Haris, gak ada, terus kan lanjut absen. Terus Pade penasaran kali ya, dia nyari-nyari ke belakang, tidur di keranda masjid. Astagfirullahaladzim, bocah kata dia. Pade tuh bingungnya, kok bisa berani tidur di keranda gitu? Kenapa harus tidur di keranda? Tidur di keranda. Ya Allah. Tidur di keranda. Nggak habis tidur dikit, di Pak, dia itu. keranda. Kalau waktu itu juga ada, waktu kita udah mulai sholat di musola, ada yang tidur di plafon. Buset. Ya itu si Ajis yang kita jemuran iya. masih dibuka, Oh, iya, tiba-tiba tidur di plafon di genteng. Kok bisa tidur di genteng nih orang? Kayak nekat banget itu. Dia posisinya sekarang gini. Posisinya lu ngantuk nih. Lu tenaga buat jalannya sempoyongan. Ya. Tapi kok bisa lu naik pagar tiba-tiba gitu? Iya, Demi iya, tidur. Kan apa jemuran pagar dulu kan baru Iya, genteng kan. iya. Ini naik pagar dulu terus tidur. Kok bisa itu tenaga dari mana? Lu jalannya sempoyongan. Iya, mending dia turun sholat. Iya. Ini dia Iya, bela-belain bener. manjat. Belen-belen manjat tidur. Ah, Aduh, ada yang tiba-tiba manjat ke kelas tidur. Aneh banget anak tete itu aneh. Tapi seru sih, seru asli. Seru banget. Aduh bang, ngomong-ngomong dari tadi ini kita ngomong baik nih ya. Ini teh dingin. Oh iya, kita Iya. minum dulu, Iya, minum dulu. teh wah nih ya. Lewat. Yo mari gitu dong. Mari kuncir. Nah. Apa lagi kira-kira ya? Ya seru banget ya kalau kita nginget-nginget pengalaman dulu ya di DT ya. Banyak pasti. Part 2 nih. Ya bisa lanjut part 2 kayaknya nih, Bang. Ini baru yang baik-baiknya nih, belum yang buruk-buruknya. Mungkin kalau belum buruk-buruknya hanya kita dan alumni aja yang tahu lah ya. Hanya teman-teman yang tahu Iya, nih. Ya. kita dan alumni saja yang tahu. Maksudnya mungkin kalau menurut pandangan gue pribadi ya dan ini mungkin generasi yang nakalnya mungkin putus di angkatan siapa sih? Angkatan lu ya? Hudi. Angkatan Hudi ya. Hudi. Angkatan Hudi tuh ya udah mulai setannya tuh kan Iya. numpuk di situ tuh. Iya, betul. Ya, terakhir numpuk di angkatan Hudi ya, Iya. setan-setannya tuh. Soalnya ada buluk. Iya, soalnya masih ada buluk. buluk. Ya, King. iya. Soalnya masih ada buluk. Mungkin pas gua ngeliat kadang gua ngeliat dengar dari cerita-cerita juga gitu kan yang ngebina di sini, teman-teman gue juga kan yang ngebina di sini kan. Ya kayak ngeliat anak-anak sekarang katanya lebih baik gitu. Ya gua merasa kayak ya udah bagus gitu kan, bagus. Terus seenggaknya kalau lu masuk ke sini lu dengan keadaan lu dengan sikap lu yang baik gitu. Ya lu pasti keluar pasti dapat ilmu. Kayak gitu. Ngeliat teman-teman gua, angkatan-angkatan gua yang kesini bersikap baik, saat keluar mereka jadi orang. Iya, gua ngeliat kayak gitu kan. Karena mereka di sini bener-bener kayak mereka ngambil ilmunya. Gitu, mereka ngambil ilmunya. Kalau gua kan ya gimana ya jelasin aja. Tapi Pal, Mas kagak nggak menutup kemungkinan sih. Karena kan selain dari sisi keilmuan ya, kita bisa ambil pengalaman gitu kan. Kita bisa bersaing dari orang-orang lain dari segi pengalaman kita. Di pondok mungkin kita lebih terbiasa mandiri gitu kan, kita terbiasa kerja keras dan itu kan belum tentu didapatkan oleh orang-orang di luar sana. Nggak menutup kemungkinan juga sih. Ya, jangan bersedih hati lah. Gue nggak pasti bukan berarti gue nggak sukses di luar gitu. Iya. Emang sih belum sukses, belum waktunya. Semua kan sukses kan ada waktunya masing-masing, ada proses gitu kan. Rezeki kita kan udah masing-masing gitu kan. Ada yang sukses di umur 40, ada yang sukses di umur 20, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya mungkin sukses gue di umur 40 mungkin. Semoga aja umurnya nyampe. Amin. Ya, terima kasih doanya, amin. Nih bang, santri-santri sini kan terkenal gitu ya. Kalau misalnya belum ada kejadian yang bikin dia sakit, belum diterima jadi santri, contohnya kayak misalnya jatuh dari tangga lah. Ya, apakah abang pernah gitu ngalamin gitu? Ya soalnya bener di DT tuh lu belum jatuh dari tangga, lu bukan anak DT. Iya. betul. Nih, Gitu. ini bekas sekarang nih.
mana mungkin bisa disorot ke kamera ya nih. Masih ada bekasnya. Iya, ada kan Aduh, di tulang bekas kering nggak? lagi. Aduh, aduh, tulang kering. Ini kesorot nggak nih? Ini bekasnya di DT nih ya. Dia tahu nih, ini kulit bener-bener kulit sampai kulit putih tau nggak sih lu? Iya, ada. Jangan ditiru teman-teman, ini adegan santri doang. Ini nih, nah ini adalah cap kalau lu sebagai santri. Santri, Nah, betul. ya ini adalah cap lu DT, sebagai santri. Ini anak DT. DT ini secara resmi kalau lu udah punya bekas luka, lu anak DT. Lu santri gitu. Nah, kalau misalkan dan kalau mungkin hal yang dibilang santri banget ya, dibilang santri banget itu nggak jauh dari namanya gatel. Aduh. Gatel ya. Ya, gatel. Ya. Gatel aja nggak usah ada Gatel. tambahan. Oh, ya udah gatel ya. Itu gua udah pakai bahasa halus loh. Gatel. Gatel ya. Pokoknya mau digatel di mana aja deh. Ya gatel udah. Ya. Ada temen gue yang gatel kayak yang lagi bikin risol. Api unggun. Api unggun. Rio juga pernah. Ya Rio lu juga pernah anjir. Kalau gua bukan risol bang, atau api unggun. Oh, api unggun Main ya. gitar. Atau lu dicubit-cubit kali. Ada. Sampai ada daki-daki Ada. Aduh. Itu bener santri tuh Bener. gitu. Bener, pasti itu ada aja itu pasti. Gak Iya. di pondok kita doang, emang hampir Emang semua semuanya. pondok. Wah. Semua pondok tuh pasti namanya gatal-gatal tuh pasti ada. Kayak mungkin apa ya? Karena kita benar-benar hidup sendiri. Betul. Kita benar-benar hidup sendiri. Yang biasanya kita ada yang ngatur kebersihan orang tua yang ngatur kebersihan kita gitu kan segala macam. Kita benar-benar sendiri. Ditambah kamar kita yang apa kamar santri itu yang begajulan apa segala macam gitu kan. Wah. Abis dari lapangan gak pakai sendal main tidur aja ke kasur naik gitu kan ya kayak gitu yang bikin gatel-gatel gitu kan terus tambah jemuran jatuh ke tanah diambil Langsung gantungin pakai. lagi Oh, pakein lagi ya. gak dibilas gak apa gantungin aja udah lagi Ya masih basah dan jemur lagi. ganti kan harusnya mau dibilas dulu atau enggak gantungin aja lagi dah aduh Keren anak tete itu ya. Seru banget. seru banget zaman tuh bener ada suka duka sih selama di DT tuh suka duka tuh ada aja kayak zaman dulu gua baktor mungkin udah nggak ada baktor Waduh, baktor ya. udah nggak ada ya Enggak ada. itu baktor tempat ladang gua nyari uang Iya betul. iya gua mau pulang nggak ada nih orang ini orangnya belum hidup itu baktor tuh langgan apa tempat gua untuk mencari pundi-pundi uang dan namanya gua kiriman telat apa segala macam gitu kan gitu duit segala macam set padur nelpon padur manggil pal ini ada ini tuh warga minta diangkatin oh iya siap padur nyalain baktor teng ngangkat jadi kuli apa tuh kita yang zamannya Wing. puing yang zamannya belum dicor ya lapangan ya gitu tiap ini nyari puing wih gue mikir kadang ini gue tuh santri apa kuli sih Ya selain kita Iya. dapat duit, kita refreshing juga lah ya. iya Kita refreshing jalan-jalan keliling-keliling gitu. jalan-jalan keliling-keliling terus zamannya mungkin masih ada Pak Bakar gue dulu masih ada Pak Bakar di sini ya mungkin yang udah tahu lah Pak Bakar itu siapa gitu kan yang belum tahu Pak Bakar itu apa ya arsitek pembangunan di sini. Oh, siap. Ya, dia di departemen pembangunan di Oh, sini siap. dia. Wih. Padur Padur departemen keuangan. Pak Bakar itu dia departemen gitu kan, departemen pembangunan di sini. Hampir mungkin 50% lah ya. Enggak mungkin lah ya, mungkin 50% ada ya. Ya maksudnya pasti di setiap sisi bangunan Darut Taubah ada pegangannya dia gitu kan, yang benar dari Ini yang terakhir aja asrama putri yang baru, Pak Bakar. Pak Bakar kan. Nah ya jadi gue pernah waktu itu Abi rumahnya yang sebelum yang sekarang Oh, yang iya. masih studio sekarang kan udah gabung sama studio ya Studio. ya yang sebelumnya itu kan dia minta dicor gitu kan minta atasnya dicor tuh mau Pak Bakar kan atasnya itu gue ngebantuin bener-bener ngebantuin gitu kan. Nah dari situ gue dapet ilmu oh gini loh cara ngaduk semen yang benar Ah, gitu kan. yes. Iya walaupun nggak mungkin nggak bakal diterapin mungkin ya di luar gitu tapi gue tahu ilmunya oh gini cara mengaduk semen dengan benar campurannya apa gitu segala macam gitu kan komposisinya apa Iya, iya, iya. Ada Gitu. caranya. ada caranya gitu. Nah terus Pak Bakar kayak gue ya nyari
bantu-bantuin kayak waktu itu pembangunan apa ya yang gua ikut ngebantuin kalau nggak salah pas pembangunan ini kelas yang masih bolong, Oh iya. kelasnya masih bolong itu waktu itu kita waktu itu gua ngejebolin atau apa gitu gua suka bantuin maksudnya gua apa sama Pak Bakar lumayan deket lah ya gitu lumayan deket. Jadi kayak pernah nggak sih lu ngerasain sambal mangganya Pak Bakar? Wah, pernah. Itu mantep banget. Itu lu mau makan pakai apapun kalau ada sambal mangga mantep banget rasanya. Sambal mangga, iya. Sambal mangganya Pak Bakar tuh. Ih. Jadi kangen Pak Bakar. Besok kali ke Bogor. Iya, dia udah Iya dia ya, kemana? ya salah satu yang kehilangan juga di DT itu. Pak Bakar udah nggak ada. Ya, alhamdulillah juga sih ada Pak Bakar, gue juga bisa belajar nguli. Nah iya lu juga. Waktu pembangunan Nasional Putri itu kan nggak tahu kenapa ya yayasan mungkin biar low budget Iya. gitu kan, dia pakai alumninya, ada beberapa santri juga yang ikut, gua aja bisa ngecor, oh begini cara ngecor gitu kan, oh ini bentuk molen begini gitu, Iya gini. jadi tahu kita gitu kan. Tahu. Bagus sih emang ilmunya Pak Bakar tuh bagus sih dia. Iya. Dari pembangunan, dari pertanian bisa deh bang. Bisa dia benar-benar bisa. Dulu zaman-zamannya ada dia itu di depan itu kita benar-benar kayak petani tuh. Iya. Petani kita. Cabai ngampar. Cabai ngampar tinggal ngambil. Ya kan cabai ngampar ya mungkin ada yang rasanya anyep nggak pedes gitu. Tapi nggak apa yang penting ada cabai gitu kan. Jadi waktu itu bikin masalah jadiin tomat apa ya? Nggak tahu nih gue lupa. Pokoknya kalau cabai ada cabai. Gue jadi tahu ternyata daun mangga muda itu bisa dijadiin lalapan. Iya. Gue baru tahu itu. Mangga Gua baru ya tahu. bisa Daun jadi mangga lalapan. mudanya tuh bisa jadi lalapan. Hebat tuh dia. Ya itulah ya, pesantren gitu ya, orang mungkin berpikir bahwa pesantren itu tempatnya belajar agama gitu kan, tempatnya mempelajari apa, mendalami agama. Ternyata lebih daripada itu, lebih daripada itu, kita banyak belajar banyak hal gitu ya. Itulah nih, makanya adik-adik yang sekarang nih jangan anggap remeh kesempatan kalian nih waktu di DT gitu. Mungkin kalian banyak ngeluh, yang ngeluh wajar lah gitu, namanya tinggal di pondok gitu kan, banyak susahnya, tapi banyak juga pengalaman yang bakal kalian dapat nantinya ketika di luar gitu ya. Contohnya dari cita-cita yang tadi Mas Nopal bilang kan, pengalaman-pengalaman di luar yang dia pakai, terus pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat di pesantren, di luar dari ngaji, diknas segala macam, itu banyak banget yang didapat, dan keseruannya juga dapat gitu. Itulah luar biasanya pesantren ya, Luar biasa banget. oke. Aplaus lu ya. Keren keren. Aplaus. Pengalaman yang benar-benar nggak bisa gua apa ya dibilang benar-benar berkesan sih lah gitu, berkesan apa ditambah hukumannya yang Aduh. menarik tuh ya. Iya iya yang hukuman. menarik banget itu hukumannya tuh menarik menurut gua tuh, seru-seru. Jadi kayak menantang maut. Enggak lebih ke menantang maut, menantang adrenalin aja gitu. Oke, kayaknya cukup dulu Cukup ya lah ya. bincang-bincang kita kali ini ya. Oke. Ya sebenarnya sih gue juga agak gatel juga Iya. karena gue belum puas nih ngebahas Aduh. Upas nih, apalagi narasumber kita kan orang yang paling gimana gitu dulu di DT gitu kan ya. Ya sisi bader-badernya belum dikupas gitu. Mungkin Masih kita bisa penasaran lanjut gitu. ya, lanjut part 2 aja Iya. nanti kalau ada kesempatan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Selagi aman mah gitu. Iya, aman. Selagi aman Untuk gitu. oke. Iya, Iya, ya, stop ya sama soalnya. selagi deckingan gua kuat. Gak apa-apa gua aman. Dengan gua. Oke, untuk Mas Nopal nih, untuk teman-teman nih ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman, buat adik-adik kita nih, ya. Pesannya gimana? Pesan ya, pesan. Betah-betahin aja sih di sini. Betah-betahin. Betah-betahin aja di sini karena yang lu jalanin ini pasti ada kesannya, pasti Betul, ada betul. kesannya. Yang penting kalian dengan apa ya, ikhlas aja di sini, ikhlas gitu. Yang penting sini ikhlas aja gitu, ngejalanin apa yang ya udahlah, lu masuk sini emang udah jalannya gitu kan, udah jalan di sini, tinggal lu jalanin aja. Kita juga pasti ada keseruan-keseruan yang enggak lu tangkap sebelumnya gitu kan, enggak yang enggak lu nggak berekspektasi sebelumnya. Oh, gua ngalamin ini nih, lu pasti bakal ngerasain nanti gitu kan. Nah, itu yang itu yang bakal jadi itu lo pengalaman seru lu, yang bikin lu tiba-tiba nggak kerasa lu tiba-tiba dikit lagi lulus di sini gitu kan, dikit lagi lulus di sini,
lu malah jadi kayak nangis ninggalin sini gitu. Soalnya yang gua rasain gitu kan. Saat gua udah lulus gua jadi kayak ya gua nggak di DT lagi gitu kan dah. Betul. Gua nggak ketemu teman-teman lagi nih Iya, gitu kan. betul, Gua di luar betul. jadi teman gua baru lagi nih, teman-temanku di asrama pada ngapain nih kayak gitu. Kayak gitu. Jadi udah jalanin aja deh dulu deh. Seru Jangan kok pasti. dipikirin pokoknya. Iya, jangan Jalanin dipikirin. aja tiba-tiba lulus. Tiba-tiba lulus ya. Tiba-tiba lu jalan ya udah. Oke. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih sudah Ya. mengundang. Mas Nopal ini orang yang luar biasa. Iya. Orang yang luar biasa di Iya, DT itu. ya, podcast malam ini ya agak sedikit berbobot ya. Karena narasumber kita memang luar biasa sekali, pengalamannya luar biasa. Pengalaman luar Oke, biasa. terima kasih untuk Mas Nopal juga Terima kasih, yang udah terima datang ke kasih. tempat kita, udah berkunjung ke sini, dan juga teman-teman untuk sobat DT, jangan lupa pindah gitu ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman sobat DT semua, jika ada nih, mungkin kalian kan ada pengalaman-pengalaman seru kalian gitu kan. Betul. Kalian komen di bawah, kalian banding-bandingin aja gitu. Banding-bandingin. Sama anak-anak dulu. Nah, nanti kita baca-bacain komennya, terus kita bahas nih, kita banding-bandingkan lagi pengalaman-pengalaman yang dulu gitu. Mungkin pengalaman kalian sekarang gimana nih di DT nih? Wah, Kak, kalau sekarang di DT tuh kayak gini, ceritain aja. Ceritain aja. Ceritain aja. Mau yang sekarang, mau yang alumni ceritain aja. Apalagi mau yang temen Mas Nopal juga ceritain aja nih. Pokoknya mumpung lagi ada Mas Nopalnya nih. Ya. Yang punya masalah sama gue bilang aja. Punya utang gak lu? Masalah aja bukan utang Iya, deh. iya. Utang juga enggak? Udah lupain aja lah ya. Ikhlaskan, saya juga udah lupa. Saya juga udah lupa. Oke, terima 2000 kasih. 2000 lupa. Infak. Oke, terima kasih sebelumnya. Itu aja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Bincang-bincang kita cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat jalani puasanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat thumbnail biasanya.